Pemirsa, viral beredar sebuah video yang memperlihatkan seorang ibu diduga ingin mencuri dengan merobek tas salah satu pengunjung pasar Tanah Abang viral di media sosial. Sambil menahan wanita yang diduga pencopet tersebut, wanita yang diduga korban ibu-ibu tersebut sambil menelpon ayahnya menceritakan kejadian yang dialaminya. Ayah bawa Bang Dedi ya ke sini cepetan ya, tas aku disobek ya. Makanya diambil ayah. Ayah cepetan. Bawa Bang Dedi ya di sebelah kayak aku ya. Ya cepetan. Yang aku lihat dari si korbannya ini sebenarnya nggak usah agak lebay ya menurut aku gitu, karena dia sampai diginiin kan si ibunya itu. Padahal kan di situ ada bapak-bapak, ada orang gitu, nggak usah sampai ditahan lehernya pun. Mungkin dia takut dia kabur, ya aku paham. Tapi menurut aku peganginnya tangannya gitu, karena kan di situ juga yang aku lihat sekelilingnya udah banyak orang. Korban juga menurut aku ya wajar sih dia ketakutan, panik sampai telepon suaminya tuh menurut aku wajar aja gitu, karena mungkin dia panik. Tapi kalau menurut aku jangan terlalu berlebihan sampai nyepek lehernya gitu. Mungkin lebih baik sih diajak ngobrol dulu, apalagi kondisinya perempuan sama perempuan kan, ibu-ibu sama ibu-ibu, apalagi mungkin lagi kondisi hamil gitu, diajak ngobrol baik-baik kenapa dan lain-lain gitu. Apalagi ini mungkin Ramadan kan gitu, jadi diselesaikan dengan baik. Dalam video berdurasi 18 detik itu, terlihat ibu-ibu bergamis dan mengenakan jilbab besar itu tampak pasrah duduk ditahan seorang wanita yang diduga menjadi korban pencopetan wanita tersebut. Sementara ibu-ibu yang diduga pencopet itu tampak ketakutan dan mengatakan jika dirinya tidak tahu apa-apa. Kalau menurut aku sih, aku lihat ekspresi yang nyobek kasih ibu itu, aku nggak tahu dia hamil atau tidak. Kayak ketakutan gitu, kayak panik juga gitu. Apa dia terpaksa atau gimana, aku juga kurang paham juga sih. Tapi yang ternyata dari muka itu dia panik, dia ketakutan gitu. Apakah si ibu pelaku ini memang hamil dan benar-benar butuh uang gitu untuk biaya keluarganya atau gimana gitu. Sementara itu, kejadian lain yang gak kalah viral, yakni seorang istri merekam momen saat melabrak sang suami yang dituduhnya tengah menginap bersama wanita lain. Sadar aksinya ketahuan istri sah, pria tersebut melakukan aksi lucu dengan berpura-pura pingsan di hadapan istri sah yang melabraknya. Sontak aksi pingsan dadakan itu membuat polisi di sampingnya kaget. Sementara istri sah meminta polisi untuk tidak menghiraukan suaminya yang berlagak pingsan. Saan ka dia? Bawa di polsek. Jalan kemana? Jangan pergi. Telepon Oto aja Pak, supaya saya di sini. Do alasan dia pakai kebiasaan itu biasa Jo. Nggak usah mau banyak-banyak keterangan, banyak tingkang anak pura. Pura dia. Maksud tunjung sebegitu. So biasa jadi itu. Patroli saja. Perselingkuhan di Indonesia itu emang gak ada habisnya. Dan kali ini ada seorang pria yang pura-pura pingsan pas diciduk istrinya lagi selingkuh di kos-kosan. Lo kan menikahi istri sah lo yang sekarang itu kan tujuannya untuk menjadi pasangan lo seumur hidup, buat selamanya kan. Jadi untuk apa lo nikahin, ujung-ujungnya selingkuh tuh buat apa? Apalagi yang lo cari? Emang susah banget ya buat setia sama satu pasangan aja tuh, kenapa sih? Emang sesusah itu? Padahal kan ya lebih gak enak selingkuh kan. Buktinya sekarang lo ketahuan selingkuh sama istri lo, terus lo diciduk, segala acting pura-pura pingsan, yang ngapain? Ya semoga lagi-lagi dengan yang lagi viral sekarang ini ya, semoga pasangan di luar sana yang udah menikah tuh udah deh, cukup, nggak usah macem-macem, nggak usah bikin masalah, nggak usah selingkuh-selingkuhan, stop, cukup satu pasangan setia, itu kan gampang, lebih gampang kan. Beralih ke peristiwa viral lainnya, dalam video viral berdurasi singkat yang beredar di media sosial, memperlihatkan detik-detik bandar narkoba ternama M sedang bertransaksi 100 kg sabu di sebuah masjid di kota Medan, Sumatera Utara. Transaksi yang dilakukan tersangka itu terekam jelas kamera CCTV yang terpasang di halaman masjid.
modus yang digunakan oleh Murtala pertama adalah mengirimkan barang dari Malaysia melalui perairan Aceh sampai ke Aceh lalu dikirimkan ke Medan, dan di Medan Murtala melakukan transaksi memanfaatkan situasi pengamanan pemilu di mana petugas kepolisian sedang berkonsentrasi untuk mengamankan pemilu. Disitulah dia memanfaatkan situasi itu. Di tanggal 13 Februari dia bertransaksi di depan masjid dengan berkamuflase seakan-akan dia akan melaksanakan ibadah, namun disitulah dia melakukan transaksi 100 kg narkotika. Dalam aksinya, tersangka M berpura-pura ingin sholat. Pelaku melancarkan transaksi di waktu subuh, di mana masih banyak warga yang tertidur. Sebagai kamuflase, M memakai peci seolah-olah akan beribadah di masjid. Jadi jaringan Murtala ini merupakan jaringan internasional, di mana Murtala ini langsung berkoordinasi dan bertemu dengan Big Boss langsung di negara Malaysia. Biasanya itu orang tidak percaya dan orang tidak mengira itu padahal ya jelas saja itu mereka ini sudah menjual memang biasanya menjual orang tidak berpikir sampai ke situ dan kita dengan dia menggunakan kostum dan membawa agama muslim tapi yang coba telah begitu ini biasanya terpengaruh orang Polisi saat ini sedang mengejar penyuplai barang haram tersebut yang diduga berada di Malaysia. Sebelumnya, M sudah 2 kali bertransaksi dengan penyuplai lainnya juga dari Malaysia sebanyak 20 kg dan 30 kg sabu-sabu. Murtala bernegosiasi dan bertransaksi di Malaysia, dan di sana disepakati untuk mengirimkan sejumlah barang narkotika, awalnya yaitu 20 kg di bulan November dan di bulan Desember 30 kg. Lalu di bulan Februari Murtala berhasil memasukkan 100 kg dan akhirnya tertangkap oleh tim kami. Semoga terus ketemu kerja keras dari yang semacam kalau ini tidak berarti ini akan ancaman bukan hanya di satu masjid tapi di semua masjid. Jadi hanya betul di sekolah ya, kalau sekolah tidak baik pasti akan Beralih ke kasus hukum lainnya, persidangan gugatan dana talangan sebesar Rp396.150.000 dengan pemohon Wulan Guritno dan termohon Sabda Ahesa digelar pekan lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang hanya berlangsung singkat sekitar 5 menit itu, tidak dihadiri kedua belah pihak dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya masing-masing. Sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Hakim, alhamdulillah berkat doa teman-teman semua, persidangan perkara perdata antara klien kami Sabda dengan Ibu Wulan Guritno telah berakhir damai. Itu juga karena adanya korespondensi yang intens antara kami dengan kuasa hukum Ibu Wulan Guritno, dan itu juga berkat doa teman-teman semua, akhirnya ini bisa selesai dengan perdamaian. Dalam persidangan tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri pertikaian dan berakhir damai. Hal itu terungkap setelah Wulan Guritno resmi mencabut gugatan perdata terhadap mantan kekasihnya Sabda Ahesa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Intinya kan ada penagihan dari kami, sudah kami sampaikan dan kami sudah lakukan diskusi yang akhirnya diselesaikan oleh Sabda seluruhnya. untuk masalah Ya, jadi sesuai yang kita sudah sampaikan minggu lalu, ada penawaran perdamaian dari tergugat yang akhirnya di seminggu ini kami sebagai kuasa hukum penggugat dengan kuasa hukum tergugat secara ekstensif sudah ngobrol lah. Akhirnya menemukan suatu titik temu yang akhirnya terjadi perdamaian dan dicabut oleh kami sebagai penggugat karena terjadi perdamaian.
Diketahui mantan istri Adila Demitri itu sempat melayangkan gugatan kepada Sabda atas dana talangan renovasi rumah Sabda yang terletak di kawasan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dana talangan tersebut sebesar 396 juta rupiah. Sepengetahuan saya sudah beres semua, makanya karena pembayaran dan penyelesaian sudah dilakukan, maka kita cabut hari ini. Nah, karena udah mau dilepas, makanya menanti gitu loh. Karena dia ngelepas itu, kalau nggak kan dapat terus, tinggal bayar. Karena minta waktu makanya gitu loh. Ya karena tadi saya sampaikan bahwa kita juga lakukan yang namanya due diligence, kita lakukan pengecekan semua, kita lakukan mana kira-kira yang bisa dibayar, mana yang tidak, dan ternyata memang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam gugatan gitu. Saya nggak tahu ya, pokoknya berapa jumlahnya, pokoknya cukup lah buat mau dia jalan-jalan ke luar negeri 3 bulan, mau apa segala macam gitu loh. Buat apa nebeng hidup? Nggak perlu sama sekali. Sebelum sama Wulan pun coba bisa dilihat aja di Instagramnya dia ke luar negeri juga berbulan-bulan gitu loh. Buat apa? Pencabutan gugatan tersebut itu disampaikan oleh kuasa hukum Sabda setelah menjalani sidang. Disebutkan Aditya, pihaknya dengan kuasa hukum Wulan Guritno sebelumnya sudah menjalani obrolan hingga akhirnya terjadi kesepakatan damai. Hal senada juga diungkapkan kuasa hukum Wulan Guritno. Dengan demikian, perdamaian tersebut telah mengakhiri perseteruan yang terjadi antara Wulan dan Sabda terkait dana talangan renovasi rumah Sabda. Kalau pertemuan itu pasti jelas antara kami dengan kuasa hukum, tapi ya itu sangat intens. Kemarin kita seharian mencoba merealisasikan perdamaian ini seperti itu. Dan akhirnya alhamdulillah hari ini sudah damai seperti itu.